Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua. Sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin kameranya di-onin dulu ya semuanya ya. Bagas, Anwar, Yusuf, Satria, Raihan, Sandi, Aji, Hairul, dan Raihan. Bisa di-onin kameranya? Ya, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu ya. Pipindo. Ya, siapa Frido? Ada Frido? Kalau tidak, Fagan. Ayo dipimpin. Ya, Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita buka. Lah, ini saya, Bu. Ya, Frido, silakan. Ya. Mari kawan-kawan, kita berdoa agar pelajaran nanti diberi manfaat dan diberi kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Amin. selesai. Ya, terima kasih untuk Frido telah memimpin doanya. Nah, hari Ya. ini sebelumnya ini Ibu udah share screen ya. Sudah terlihat di layar kalian? Udah. Sudah ya. Bu, sudah. Itu Ibu slideshow. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.2 yang berisi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan 4.2 yang berisi memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Jadi, setelah kalian mempelajari teks ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasan pada teks eksplanasi, dan kalian juga dapat menuliskan serta menyimpulkan isi dari teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada yang ingin bertanya? Enggak ada. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 submateri dalam materi teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan fokus pada struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, di sini ada 3 ya. Kalian tentu masih ingat kan? Struktur teks eksplanasi ini ada 3. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ibu ingin Fagan untuk membacakan salindia ini. Ya, tolong ya Fagan ya. Iya, struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum, atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. 2. Deretan penjelas. Berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. 3. Interpretasi. Merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atau sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Ya, terima kasih Fagan telah membacakan. Nah, jadi di sini ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan ketiga interpretasi. Nah, pernyataan umum ini udah dijelasin tadi ya. Jadi berisi latar belakang atau definisi. Jadi di sini tuh dijelasin dulu secara umum atau gambaran umumnya bagaimana atau tentang apa teks yang akan dijelaskan dalam teks eksplanasi tersebut.
Nah, setelah dijelaskan secara umum, itu kalian bisa lanjut ke deretan penjelas. Di dalam deretan penjelas ini, itu berisi paparan atau rangkaian kejadian. Jadi di sini dijelasin lagi tuh, rangkaian kejadiannya seperti apa, urutan kejadiannya seperti apa, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Peristiwanya ini bisa berupa peristiwa alam, sosial, ekonomi, ataupun politik. Nah, setelah kalian menjelaskan pernyataan umum dan deretan penjelas, kalian bisa langsung masuk ke interpretasi. Jadi di dalam interpretasi ini berisi tentang penafsiran atau penyimpulan pendapat penulis tentang sesuatu yang telah dijelaskan di atas. Jadi yang telah dijelaskan di pernyataan umum dan di deretan penjelas ini disimpulin, ditafsirin lagi oleh penulis tersebut di interpretasi ini. Biasanya ini ada di paragraf terakhir. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jadi Ya, kalau begitu Ya, Bu. lanjut ya. Nah, ini masih struktur. Kok masih struktur lagi, Bu? Nah, sebenarnya struktur yang ini sama yang sebelumnya itu sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Di sini ada identifikasi fenomena, yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada ulasan atau review. Lalu apa bedanya, Bu? Nah, ini tidak ada bedanya hanya di penyebutannya saja. Untuk penjelasannya itu sama, seperti penjelasan sebelumnya. Jadi, identifikasi fenomena ini sama dengan pernyataan umum, penggambaran rangkaian kejadian ini sama dengan deretan penjelas, dan ulasan atau review ini sama dengan interpretasi. Tapi kalian harus tahu juga ya penyebutan-penyebutan ini, karena di buku paket kalian juga ada. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian dihadapi dengan soal yang penyebutannya itu bukan pernyataan umum, tapi identifikasi fenomena, kalian gak bingung lagi. Karena pernyataan umum dengan identifikasi fenomena itu sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Untuk penjelasannya pun sama, identifikasi fenomena berada di awal, menjelaskan tentang latar belakang atau definisi peristiwa yang dijelaskan. Penggambaran rangkaian kejadian, juga dia menjelaskan tentang proses kejadiannya. Dan yang ketiga, ulasan juga sama. Dia berisi komentar atau pendapat penulis tentang kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu Enggak, lanjut. Bu. Nah, ini ada bagian struktur teks eksplanasi yang sudah Ibu rangkum. Jadi ini lebih jelasnya lagi, biar kalian bisa melihat secara keseluruhan. Oh, jadi pernyataan umum tuh berisi ini, deretan penjelas berisi kronologis atau penyebab, dan interpretasi ini di sini mengomentari konsekuensi atau mengomentari pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi singkatnya seperti ini bagannya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kebahasaan teks eksplanasi. Nah, di sini ada 6 kebahasaan teks eksplanasi. Ibu ingin minta tolong ke Sandi untuk membacakan salindia kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi. 1. Menggunakan banyak kata bermakna denotatif. 2. Menggunakan konjungsi kronologis, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya. 3. Menggunakan konjungsi kausalitas, misalnya sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga. 4. Menggunakan pronomina atau kata ganti yang merujuk pada fenomena berupa nomina atau kata benda, misalnya abrasi, banjir, tsunami. 5. Menggunakan kata kerja pasif, misalnya diterjang, dilanda, terbawa, tersapu. 6. Banyak digunakan istilah teknis. Ya, terima kasih ya Sandi telah membacakan salindianya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan jelasin lebih dalam lagi. Yang pertama ada menggunakan banyak kata bermakna denotatif. Ada yang masih ingat makna denotatif itu makna apa? Ayo, ada yang masih ingat? Yuma masih ingat denotatif ini makna apa? Ayo Yuma. Yuma Dava. Nah, jadi
makna denotatif ini makna sebenarnya ya. Jadi dia itu menjelaskan makna sesuai konsepnya. Nah, kalau misalnya kata lain dari makna denotatif atau lawannya itu ada makna konotatif. Kalau makna denotatif ini dia menjelaskan makna sebenarnya, makna konotatif ini dia menjelaskan makna kiasnya atau makna yang tidak sebenarnya. Contohnya, misalnya ada kambing hitam. Kambing hitam kalau di makna denotatif ini itu artinya kambing yang berwarna hitam. Tapi kalau di makna konotatif itu dia bisa saja orang yang mengadu domba. Nah, itu namanya makna konotatif. Nah, makna denotatif ini makna sebenarnya kan harus ingat ya, makna denotatif dan makna konotatif ini tuh akan selalu ada di setiap teks. Nah, yang kedua, ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya itu ada kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Nah, yang ketiga ada konjungsi kausalitas. Kalau konjungsi kronologis berhubungan dengan waktu, konjungsi kausalitas ini dia menjelaskan hubungan sebab akibat. Maka dari itu, kata-katanya itu bisa ditunjukkan dengan kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan sehingga. Jadi di teks eksplanasi ini ada dua konjungsi ya. Yang pertama konjungsi kronologis dan yang kedua ada konjungsi kausalitas. Nah, selanjutnya yang keempat, menggunakan pronomina atau kata ganti yang merujuk pada fenomena berupa nomina atau kata benda. Misalnya, abrasi, banjir, atau tsunami. Nah, ini tuh tergantung sama teks yang dijelaskan. Kalau teks yang menjelaskan banjir, berarti pronominanya tuh banjir. Kalau tsunami, berarti diganti dengan tsunami. Seperti itu. Nah, selanjutnya, menggunakan kata kerja pasif. Nah, jadi kata kerja ini kan banyak. Nah, kata kerja yang digunakan pada teks eksplanasi ini banyak menggunakan kata kerja pasif. Ada yang masih ingat kata kerja pasif itu kata kerja apa? Ada yang masih ingat? Frido, ingat kata kerja pasif itu kata kerja apa? Enggak, Bu. Nah, udah Ibu jelaskan ya. Jadi kata kerja pasif ini kata kerja yang subjeknya itu menderita. Biasanya dia itu diawali dengan kata depan di atau ter. Nah, di sini contohnya itu ada diterjang, dilanda, terbawa, tersapu, seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya gini, Putra diterjang banjir. Berarti kan Putra subjeknya ya. Nah, berarti si Putra ini kan menderita kan dia, karena dia diterjang banjir. Dan diterjang juga diawali dengan kata di. Jadi ketika subjeknya menderita dan diawali dengan kata depan di atau ter, itu artinya kata kerja pasif. Nah, selanjutnya itu banyak digunakan istilah teknis. Nah, istilah teknis itu adalah istilah-istilah yang ada dalam suatu bidang atau suatu ilmu. Misalnya, dalam suatu teks eksplanasi yang menjelaskan tentang kesehatan. Nah, berarti di situ akan muncul istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan kesehatan atau kedokteran. Beda lagi kalau misalnya tentang pemilu. Nah, berarti istilah-istilah teknis yang muncul itu akan yang berhubungan dengan pemilu atau yang berhubungan dengan politik. Jadi istilah teknis ini kata-kata yang ada atau yang berhubungan dengan suatu bidang atau ilmu yang berhubungan dengan teks yang dijelaskan. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau kata kerja aktif itu kayak gimana, Bu? Nah, kerja pasif itu kan tadi dia kata kerja yang apa namanya oh ini lawannya aktif berarti ya. Kalau misalnya pasif itu kan dia subjeknya itu dilanda oleh Menderita, Bu. ya. Menderita. Nah, berarti kalau misalnya kata kerja aktif itu kata kerja apa? Ada yang tahu? Bahagia. Nah, sebelum contohnya itu ada yang tahu penjelasannya? Nah, jadi, kalau kata kerja pasif itu kan subjeknya itu menderita. Kalau kata kerja aktif ini, itu subjeknya ini berposisi sebagai pelaku. Jadi dia melakukan. Nah, itu kata kerja aktif. Misalnya, contohnya itu
bisa memasak, berjalan, berlari. Nah, contoh nih, Hairul memasak telur. Nah, Hairul ini dia itu merupakan pelaku. Jadi, memasak ini adalah kata kerja aktif. Jadi, kata Imbuhannya me ya, Bu? ya, imbuhannya itu bisa me dan ber. Kalau kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasif kan imbuhannya tadi apa? Ter. Ya, Di. dan Di. di. Nah, betul. Jadi kalau kata kerja pasif ini imbuhannya itu me atau ber. Dan kalau kata kerja aktif ini dia itu subjeknya itu bersifat sebagai pelaku. Jadi dia melakukan sesuatu. Itu bisa memasak, berlari, itu. Ada yang bisa mencontohkan lagi kata kerja aktif? Membaca. Baca bisa gitu. Bekerja. Ya, bekerja bisa. Nah, tapi yang Nyanyi, Bu. menyanyi bisa. Tapi yang digunakan dalam teks eksplanasi ini kata kerja pasif ya. Jadi kata kerja yang subjeknya itu menderita itu. Nah, jadi lebih banyak menggunakan kata kerja pasif, tapi bisa juga kata kerja aktif masuk, tapi biasanya lebih banyak kata kerja pasif seperti itu. Ya. Terima kasih tadi pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu di sini memiliki contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 3 struktur dan 6 kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kita coba periksa bareng-bareng teks ini ya. Di sini di paragraf pertama yang sudah Ibu beri tanda hijau dan Ibu garis bawahi. Ini termasuk struktur teks eksplanasi apa? Sama, Bu. Ya, Yang apa? pertama apa nih? Apa tuh yang pertama? Fenomena. Pernyataan umum. Ya, tadi yang jawab pernyataan umum siapa? Satria, Saya. siapa? Saya, Bu. Om Rido. Oh iya, Frido ya. Nah, benar ya jawabannya. Jadi yang pertama ini yang Ibu beri tanda hijau, itu dia termasuk ke dalam pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Jadi teks ini itu menjelaskan tentang fenomena alam yaitu banjir. Nah, selanjutnya di sini yang Ibu beri tanda garis bawahi, yang ini nih, kata ini sehingga, yang Ibu pertebal. Nah, ini termasuk konjungsi apa? Tadi kan konjungsi ada 2 ya. Ada konjungsi kronologis dan Kausalitas. konjungsi kausalitas. Nah, ini Kausalitas. ya betul, konjungsi kausalitas. Kenapa dia konjungsi kausalitas? Karena sebab akibat. Ya, karena dia menerangkan hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya, teks yang Ibu beri warna kuning atau oranye, ini termasuk struktur teks apa? Yang kedua, ada yang tahu? Ini dia struktur teks apa abis pernyataan umum? Deretan penjelas. Ya, betul, deretan penjelas. Ya, jadi di teks yang kedua ini, di paragraf kedua, ini yang Ibu beri tanda warna oranye itu adalah deretan penjelas. Jadi di sini dia menjelaskan bagaimana banjir itu terjadi. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada kata lalu. Dia termasuk konjungsi apa? Ada yang tahu? Lalu konjungsi apa? Jadi lalu ini adalah konjungsi kronologis. Kronologis. Karena dia berhubungan dengan waktu lalu ya. Nah, selanjutnya nih, ada kata-kata minder. Dia ini termasuk ke apa? Promina. Kata apa ini dia? Dia berhubungan dengan suatu bidang atau suatu ilmu. Teknis. Ya, betul. Kata teknis ya. Jadi minder ini dia menjelaskan artinya itu alur sungai yang berkelok-kelok. Kalau di banjir ini, di fenomena alam. Nah, selanjutnya ada kata tergenang. Dia ini termasuk ke dalam kata apa? Yang subjeknya Pasif. apa? Pasif. Nah, iya betul. Kata pasif. Pasif ya. Jadi subjeknya itu menderita dan diawali dengan imbuhan ter. Nah, yang terakhir, yang Ibu beri tanda warna pink. Ini dia termasuk struktur kebahasaan apa? Tadi yang terakhir,
setelah penutup. Apa sih tadi itu? Interpretasi, Ibu benarkan ya. Jadi Interpretasi. ya betul Frido. Ya, jadi ini itu adalah interpretasi. Interpretasi itu berisi apa? Asal atau Penutup. Sang penulis. Iya, Review. iya, review. Menjelaskan kembali. Ya, jadi dia menjelaskan kembali atau menyimpulkan kembali tentang pernyataan di teks sebelumnya, di pernyataan umum dan Simpulan. jelas. Ya, kesimpulan, betul sekali. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Haikal ingin bertanya? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Enggak ada yang mau ditanyain. Alhamdulillah. Yang lain ada yang ingin Baru juga masuk, Bu. Baru masuk itu dia, Bu. Baru Panik. masuk. Ditanya, Bu. Iya. Nah, ada yang masih ingin bertanya tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi? Jika tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya Ibu akan berikan kalian tugas. Kalian udah paham ya berarti ya, udah pada mengerti tentang struktur dan kebahasaan pada teks eksplanasi. Nah, karena output dari pembelajaran ini adalah membuat teks eksplanasi, jadi Ibu akan menugaskan ke kalian tentang membuat teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ini temanya itu bebas ya, jadi kalian bisa membahas tentang fenomena alam, politik, sosial, ataupun ekonomi. Nah, tapi nanti kalian beri tulisan di atasnya, kalian ini termasuk ke fenomena atau peristiwa apa, lalu beri judulnya juga jangan lupa, dan tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ada yang ingin bertanya? Itu di Word apa di buku, Bu? Nah, di buku ya. Di buku. Kalau Terima misalnya kasih. di Word kan kalian bisa copy-copy dari internet langsung tuh. Nah, kalau di buku kalian kan Aduh. jadi kalian lebih paham gitu. Tapi kalian juga bisa lihat referensinya atau sumbernya di buku paket kalian atau di internet. Tapi kalian modifikasi lagi ya isinya gitu. Biar kalian tuh ngerti bagaimana sih isi dari teks eksplanasi. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya mengenai materi dan penugasan? Saya bilang enggak. Bilang enggak ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, nanti setelah ini kita bisa langsung pindah ke WhatsApp group. Ibu akan jelaskan lebih jelas lagi mengenai penugasannya. Dan jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Absennya udah, Bu. Absennya nanti di Google Classroom. Tapi Ibu juga melihat Alhamdulillah. absen di Zoom ya. Jadi nanti di Zoom Ibu cek dan di Google Classroom seperti biasa juga akan Ibu absen. Setelah ini kita lanjut di WhatsApp group ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, pembelajaran kali ini Ibu tutup ya. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian.